Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali materi bahasa Indonesia, yaitu teks biografi, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana ciri teks biografi, dan yang paling terakhir kita pelajari adalah menemukan pola penyajian karakter unggul. Ya, baru polanya ya, baru pola penyajian karakter unggulnya itu biasa dilihat dari alurnya, latarnya. Nah, sekarang kita ke yang mana sih yang dimaksud dengan karakter unggul atau kepribadian unggul. Jadi untuk pertemuan kali ini kita mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Jadi kita cari ya, apa yang bisa diteladani dalam teks biografi. Jadi itu ada kata teladan, keteladanan. Nah, itu keteladanan itu artinya yang bisa dicontoh. Guru teladan, siswa teladan, kepala sekolah teladan. Berarti ada keunggulan tersendiri pada tokoh yang dibuatkan biografi. Nah, di mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi ada dua kegiatan. Ya. Kegiatan yang pertama menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani. Apa sih pribadinya yang bagus, yang unggul, yang dapat dicontoh, dapat diteladani dari sang tokoh. Ya. Jadi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini di kegiatan 1. Di mana pada bagian sebelumnya kamu telah mendengarkan teks biografi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks biografi dan tokoh yang diceritakan. Pada bagian ini kamu akan mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani, dicontohi. Namun yang bisa dicontoh ini adalah hal-hal yang bagus dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi atau novel yang dibaca kembali secara tertulis. Ya, kita konsentrasi ke sini saja ya, biografi. Nah, ini kegiatan satunya. Alia Fadila, bisa dengar suara saya, Alia? Bisa, Pak. Bisa dibacakan kegiatan 1? Bisa, Pak. Oke, silahkan. Kegiatan 1. Menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam biografi biasanya memiliki kepribadian unggul dibandingkan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa atau permasalahan yang dialami seseorang serta bagaimana cara menghadapi semua itu. Perhatikan contoh mengidentifikasi kepribadian unggul yang dimiliki oleh B.J. Habibie berikut ini. Kemudian, tentukan kepribadian unggul lainnya berdasarkan kutipan yang disediakan. Oke, terima kasih Alia sudah membacakannya. Nah, biografi atau riwayat hidup ya, biasanya memiliki kepribadian unggul oleh sang tokoh. Tokohnya siapa ya yang kita tuliskan biografinya dibandingkan orang lain. Kepribadian unggul inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa atau permasalahan yang dialami seseorang serta bagaimana cara menghadapi semua itu. Oke, materi ini juga saya sudah share di Classroom ya, ada di Classroom.
Saya perlihatkan dulu ini. Nah, ini kelihatan tidak di layarnya? Halo, bisa dengar suara saya? Pertemuan BDR pertemuan ke-14. Kelihatan tidak klaster? Bisa. Bisa ya? Oke. Mungkin terlalu kecil, saya perbesar. Jadi, biografi itu layaknya menceritakan atau secara khusus membahas sejarah hidup tokoh yang dikenal oleh halayak ramai, di mana biasanya berisi pengalaman-pengalaman terbaik sang tokoh, kisah sukses sang tokoh yang berperan penting diulas secara tuntas. Ya, jadi biografi ini menampilkan orang-orang yang sukses. Ya, bukan cuma sukses menjadi pahlawan, bukan cuma sukses menjadi menteri, bukan cuma sukses menjadi presiden. Dia bisa juga sukses menjadi artis, sukses menjadi pesepak bola, sukses menjadi pengusaha, atau seseorang yang telah berperan besar dalam lingkungan masyarakat banyak. Misalnya, kalau yang berperan dalam masyarakat, oh ada bupati. Siapa bupatinya? Oh ini, buatkan biografinya. Siapa gubernurnya? Siapa camatnya? Siapa kepala desanya? Siapa kepala RT-nya? Kalau dia berhasil membimbing warganya, berarti dia membimbing warganya ke arah yang lebih baik, berarti dia bisa dibuatkan biografi atau riwayat hidup. Nah, di sini ini tadi sudah dibahas di buku, dan ini juga yang dibahas di buku. Oke, saya kembali ke buku. Nah, ini contohnya. Kutipan teks biografi, maksudnya ini diambil langsung dari wacana, paragrafnya. Ya, kalimatnya diambil dari paragraf wacana. Nah, misalnya saya bacakan. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, ini langsung disebutkan. Kita tidak usah berpikir apa sih kepribadian unggul yang ada di sini, karena dia sudah sebutkan langsung ini panutan. Ini kepribadian unggulnya ada sosok panutan. Saking menjadi panutannya, mungkin di antara kalian ada temanmu yang mempunyai nama Habibie. Ada tidak? Halo? Tidak. Ya. Tidak ada ya? Kalau saya ada temanku namanya Habibie. Saya pernah tanya, apa alasannya orang tuamu kok namamu Habibie? Oh, katanya Habibie itu pernah menjadi presiden Indonesia, pernah menjadi menteri, dan orang yang pintar mendesain pesawat. Ya, makanya saya dinamai Habibie. Ya, karena siapa tahu saya bisa mengikuti jejaknya Habibie, bisa sama seperti Habibie. Nah, itulah yang dimaksud dengan sosok panutan. Sama dengan Livia. Kenapa dinamai Livia? Pasti ada sejarahnya. Yang tahu itu orang tuanya, ibunya, bapaknya, kakeknya mungkin. Demikian juga Muhammad Munawir. Pasti ada. Diambil dari imam masjid yang namanya Muhammad Munawir. Ya. Alia Fadillah. Kenapa nama saya Pak Alia Fadillah? Karena dokter ya, yang merawat saya pada saat saya bayi katanya Alia Fadillah. Oh, berarti dokter itu sosok panutan. Naya namanya simple. Ya, hanya 4 huruf. Ya, pasti keempat huruf ini punya makna tersendiri bagi kedua orang tuanya Naya. Demikian juga Marda Aprilia. Ya, ada Marda Aprilia. Kenapa dinamai Marda Aprilia? Ya, pasti ada yang menjadi dasarnya panutannya orang tuanya Marda, sehingga dinamai
Marda Afrilia. Nih, saya bacakan lagi. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidup ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Kalau di sini tadi langsung disebutkan menjadi panutan. Kalau di sini tidak disebutkan. Ya, kepribadian unggulnya ini adalah pekerja keras. Di sini tidak ada kata pekerja keras, hanya bekerja. Nah, inilah yang namanya menyampaikan kepribadian unggul secara tidak langsung. Kalau ini langsung disebutkan, oh panutan. Di sini tidak, harus dicermati. Sehingga kita bisa menemukan ini. Pekerja keras. Nah, satu lagi. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya, ia harus jadi orang sukses. Nah, mungkin kalian bertanya, ini diambil dari mana ini? Nah, ini diambil dari ini diambil dari wacana B.J. Habibie, ya. Ya, jadi ini diambil dari wacana, tidak sekedar ditulis, ya, ini berdasarkan teks biografinya. Nah, sama dengan ini. Ini tidak ada kata berbakti kepada orang tuanya ditulis. Berarti ini disampaikan secara tidak langsung, ya. Nah, di sini tidak ada. Namun setelah kita baca, oh ternyata ada berbakti kepada orang tuanya. Nah, seperti itulah cara menemukan kepribadian unggul. Harus dicermati. Ada yang ditulis langsung, ada yang tidak. Nah, oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Bacalah kembali biografi Georgesa dan Ardian Syah. Ya. Kutipan teks biografinya apa dan kepribadian unggulnya mana. Ini sudah saya kerja dan saya sudah siapkan jawabannya. Kita mulai dari Georgesa. Ya. Oke, saya carikan dulu jawaban yang sudah saya kerja. Tolong dilihat dengan baik. Oke. Tolong kabari kalau tidak kelihatan. Oke, kelihatan tidak ini? Tidak kentara, Pak. Tidak kentara, ya? Kelihatan, Pak. Tidak terlalu kentara. Oke, tidak terlalu kentara. Kabur. Oke, bagaimana, kelihatan tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi yang kita bahas pertama adalah si OG atau Georgesa. Ya. Kita bahas dulu Georgesa. Nah, ini diambil dari biografinya. Oke, saya mulai dari Marda Afrilia. Bisa dengar suara saya, Marda? Bisa, Pak. Oke, tolong dibacakan ini. Menyusul Lipia nanti. Oke, silahkan. Silakan, Marda. Kutipan teks biografi. Sementara si bungsu Oge meraih emas di panggung internasional. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang. Tutur nama Nek. Oh, ya. Jadi di sini Mama Nelts diwawancarai tentang kepribadian atau sifat daripada si George ini. Dan dia mengatakan secara langsung semua anak mama tidak manja. Jadi ini kepribadian unggulnya si George itu tidak manja. Ini gampang ditemukan karena langsung ada di sini. Dan menerima keadaan. Apa yang dimaksud dengan manja? Ada yang tahu? Selalu mau dimanja. Mau dispesialkan, ya.
selalu mau yang terbaik. Tapi ya, di sini mamanya menyatakan ya kami tidak bisa memberikan yang terbaik atau tidak bisa memanjakan atau tidak bisa menspesialkan kebutuhan anak kami karena kami tidak punya uang. Nah itu, di sini kepribadian unggulnya. Lipia dibaca. Pemuda yang dikenal sebagai playmaker di lapangan basket ini adalah untuk belajar. Selalu ada jalan untuk orang-orang yang haus seperti Oge. Oke, kita lihat kepribadian unggul. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, serta tidak mudah putus asa. Nah, di sini tidak ada disebutkan. Berarti ini tidak langsung, berarti dia tersirat di dalam ini. Baru kita bisa mendapatkan ini. Ya, dikenal sebagai playmaker di lapangan basket. Ya, ini adalah orang yang haus untuk belajar, selalu ada jalan untuk orang-orang yang haus seperti Oge. Artinya tidak mudah putus asa. Oke, Munawir, baca berikutnya. Saya tertarik fisika sejak SMP. Tidak ada alasan khusus kenapa saya suka fisika, karena pada dasarnya saya suka belajar saja. Lupakan saja kata fisika. Saya suka belajar semuanya, katanya. Semua mata pelajaran di sekolah saya suka. Saya suka kimia, sejarah, geografi, matematika, apalagi bahasa Indonesia. Saya selalu bagus nilai bahasa Indonesia. Tambahnya. Nah, di sini mengatakan di sini banyak pelajaran yang dia sukai. Hampir semua mata pelajaran di sekolah saya suka. Nah, berarti ini ada disebutkan langsung lagi, jadi gampang ditahu kepribadian unggulnya karena ada disebutkan di sini, yaitu menyukai semua mata pelajaran. Oke, giliran Alia Fadilah, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Silahkan. Karena prestasinya itu, ia mendapat beasiswa ke Jakarta dari pemerintah Provinsi Papua. Namun, mamanya melarang putra bungsunya berangkat ke ibu kota. Prestasi rupanya membutuhkan sedikit kenakalan dan kenekatan. Dibantu kakaknya, Franky, Onge berangkat diam-diam. Nah, ternyata di sini Oge itu dilarang ke Jakarta. Ya. Nah, berarti di sini si Oge memang punya tekad yang kuat dalam meraih cita-cita. Karena di sini jelas-jelas sudah dilarang oleh orang tuanya ke Jakarta, namun dia nekat, ya, dengan tekad yang kuat dia berangkat ke Jakarta untuk meraih cita-citanya. Ini karakter unggulnya. Oke, kita kembali ke saya ya. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya harap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Nah, di sini rasa pedulinya kepada sesama ya, atau kepada orang lain sehingga karakter unggul yang dimiliki ini si Oge yaitu peduli kepada sesama. Begitu maksudnya ini. Lanjut Lipia. Lipia silahkan dibaca. Lipia. Laki bertubuh gempal tersebut semula ingin menjadi pilot, namun karena kedua matanya minus 3,25, dia harus mengalihkan impiannya. Kalau nggak bisa menerbangkan pesawat, saya harus bisa membuat pesawat, setidaknya memahami teknologi pesawat terbang, tegasnya. Oke. Nah ini tadi kata dia, tegasnya itu berarti langsung dari Oge ya.
Jadi di sini cita-cita awalnya si Oge ini ingin jadi pilot, tapi karena matanya minus, dia tidak bisa menjadi pilot. Nah, kalau tidak bisa menerbangkan pesawatnya, saya harus bisa membuat pesawatnya. Jadi dia tidak mudah putus asa. Nah, itu tadi tentang kepribadian unggul dari si George Sah, si jenius dari Papua. Sekarang kita pindah ke si Ardian Syah. Saya carikan dulu yang jawaban yang sudah saya kerjakan, yang saya sudah pilihkan. Oke. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Sekarang giliran Ripia lagi. Sejak tahun 2005, saya mulai melamar untuk menjadi ilustrator penerbit dunia. Caranya, saya memasang lamaran pekerjaan untuk menjadi ilustrator di berbagai web. Dengan dilengkapi ilustrasi terbaik karya saya, tapi lama sekali nggak dapat order. Paling hanya order membuat komik tanpa imbalan. Meski begitu, tetap saya kerjakan sambil mengasah kemampuan menggambar, kata Ardian. Oke, kata Ardian berarti ini dialog ya. Ini ciri-cirinya dialog, ada tanda petik. Nah, di sini kepribadian unggul yang ditemukan adalah tidak mudah putus asa. Karena berkali-kali si Adrian ini melamar pekerjaan menjadi ilustrator. Ilustrator itu kayak misalnya ada film terus ada gambar desainnya film, itu adalah ilustrator yang buat. Nah, ini sampai dia tidak mendapat order, dia tetap membuat komik tanpa imbalan. Ya, meski begitu tetap saya kerjakan, berarti dia pekerja keras juga yang tidak mudah putus asa. Sekarang Munawir lanjut. Awalnya per halaman dibayar $25. Itu pun komik pendek 8 halaman. Selama 2 tahunan, saya hidup dari order-order kecil. Saya yang waktu itu sudah menikah, sempat putus asa, sempat ingin bekerja di kota besar, jelasnya. Ya, ini juga masih kategori kepribadian unggul, tidak mudah putus asa karena di sini per halaman dibayar $25 ya, sekitar 300.000 lah ya per 8 halaman. Dia bikin kayak karikatur 8 halaman baru dia bisa mendapatkan $25. Tapi dia tidak putus asa, dia tetap lakukan selama 2 tahun ya, mulai dari order yang kecil ya, penghasilan kecil. Dan waktu itu dia sudah menikah, sempat putus asa. Sempat ingin bekerja di kota besar. Jadi dia tetap berpenghasilan, dia tidak mudah putus asa meski gajinya kecil. Oke? Alia Fadilah, dilanjut. Sebenarnya, Aan sering diminta penerbit untuk menghadiri event komik di AS. Tahun lalu, Aan sebenarnya juga diundang ke Afrika Selatan untuk acara komik internasional. Uniknya, Aan tak pernah memenuhi undangan. Saya lebih suka tinggal di desa, ujarnya tenang. Oke. Nah, di sini meski pernah diundang menghadiri event komik di Amerika Serikat dan pernah diundang ke Afrika Selatan untuk komik internasional. Ya, saking sederhananya ini si Ardian, dia tidak menghadiri acara tersebut. Ya, Aan tak pernah memenuhi undangan. Dia lebih suka tinggal di desa yang sederhana, ujarnya tenang. Oke, itulah tadi contoh-contoh kepribadian unggul. Ada yang mau ditanyakan?
Silahkan. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya perlihatkan kembali. Ini ya yang sudah IPS berapa? 3. 3. Tidak, Pak. Nah, ini sudah lengkap. Sekarang kalian sudah bisa mengerjakan ini ya, kerja sedikit-sedikit. Ya. Kan sudah ada ini toh? Ya, Pak. Ya, mulai makin kerja biografi tak ya. Minimal 2 lembar. Lebih dari itu tidak masalah. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan baik tugasnya ataupun tidak ada ya? Oke. Jawab saja, ada yang ditanyakan? Jawab saja ada atau tidak ada? Tolong responnya. Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Oke, karena tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tetap mengharap kalian tetap bisa hadir di pertemuan berikutnya di acara Zoom Live seperti ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.